Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Made Atmarwati Pujistuari dengan NIM 201101138 kelas B semester 2. Di sini saya akan menjelaskan UAS Kode Etik Pengembangan Pribadi Konselor yang diampu oleh Prof. Dr. Ketut Darsana, MPD Kons, dan Wayan Eka Paramata, SPD, EPD. Bab 1. Pengembangan landasan dan identitas religius dari konselor. Hakikat manusia menurut agama konselor dituntut memiliki pemahaman tentang hakikat manusia. Menurut agama, peran agama dalam kehidupan umat manusia, identitas religius dan spiritual konselor. Landasan religius dalam bimbingan dan konseling mengimplikasi bahwa konselor sebagai helper. Kontribusi landasan religius terhadap perkembangan pribadi konselor. Sumbangkan landasan religius terhadap perkembangan pribadi konselor itu terkait dengan hal memelihara fitrah, memelihara jiwa, memelihara akhlak, memelihara keturunan, perilaku membantu yang dilandasi nilai keagamaan atau keharmonisan. Aktivitas profesi yang memberikan layanan bantuan tidak bisa lepas dengan perilaku yang membantu. Nilai-nilai agama dalam proses bimbingan dan konseling perlu terintegrasi dalam praktek-praktek dalam bimbingan dan konseling karena landasan religius menjadi fundamental. Konselor dituntut memiliki pemahaman tentang hakikat manusia menurut agama dan peran agama dalam kehidupan umat manusia. Menurut agama dan peran agama dalam kehidupan umat manusia. Sifat hakiki manusia adalah beragam yang menjadi sisi penting bagi pribadi konselor. Konselor hendaknya orang yang beragama dan mengamalkan dengan baik keimanan sesuai dengan agama yang dianut. Di samping itu, konselor sedapat-dapatnya mentransfer kaidah-kaidah agama secara garis besar yang relevan dengan masalah konseling. Perubahan-perubahan sosial yang cepat dan tidak dapat terelakkan sebagai konsekuensi dari modernisasi, industrialisasi, kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dapat mempengaruhi nilai-nilai moral, etika, dan gaya hidup. Bab 2. Pengembangan empati konselor. Empati dari bahasa Yunani didefinisikan menjadi kemampuan seorang untuk mengenali, mempersepsi, dan merasakan perasaan orang lain. Latihan empati konselor, latihan mengosongkan diri calon konselor dari perasaan dan pikiran egoistik dan masuk ke dalam diri konseli dengan mewaraskan apa yang dirasakan konseli. Berpikir bersama konseli dan bukan merasakan, memikirkan tentang konseli, aspek intelektual, latihan intelektual yang penting yaitu latihan intuitif, latihan kemampuan dramatik. Unsur-unsur empati, imajinasi, adanya kesadaran terhadap diri sendiri, adanya kesadaran terhadap orang lain, adanya perasaan hasrat atau ide atau hasil tindakan, ketersediaan sebuah kerangka pikir estetik, ketersediaan sebuah kerangka pikiran moral. Konsep empati budaya dalam keefektifan konseling, suatu cross-cutting application biasanya akan menghasilkan cross-cutting loyalitas adalah terbentuknya loyalitas pada hubungan silang budaya yang sudah terbentuk. Oleh karena itu, sampai pada suatu tingkat tertentu, masyarakat Indonesia telah terintegrasi meskipun tumbuhnya bangsa, agama, daerah, dan pelampiasan sosial. Stereotip adalah hasil atau interaksi budaya dan misconception. Bab 3, ada pengembangan refleksi integritas pribadi dan stabilitas. Kepribadian adalah suatu totalitas psikofis yang kompleks dari individu sehingga nampak dalam tingkah lakunya yang unik. Kata integritas berasal dari kata sifat atau kata latin integral atau lengkap. Dalam konteks ini, integral adalah rasa batin keutuhan yang berasal dari kejujuran dan konsistensi karakter. Stabilitas adalah kemantapan, kestabilan, keseimbangan, menciptakan suatu yang dinamis. Stabilitas kepribadian adalah kemantapan dan kekokohan pribadi yang positif, di mana pribadi tersebut dapat mengendalikan emosi, percaya pada kemampuan diri, maupun bersosialisasi dan beradaptasi dengan baik, serta mampu memecahkan konflik dengan bijak dan bersikap fleksibel.
Bentuk-bentuk integritas dan stabilitas pribadi konselor penerapan di dalam proses konseling. Konseling diharapkan mempunyai banyak bentuk integritas dan stabilitas. Pribadi konselor meliputi kualitas pribadi konselor, karakteristik konselor. Bab 4. Pengembangan pribadi terhadap toleransi stres dan frustasi. Pengembangan toleransi stres secara umum, pengertian stres adalah suatu bentuk ketegangan yang mempengaruhi fungsi alat tubuh serta dalam kehidupan dapat dihindarkan. Faktor-faktor penyebab stres yang pertama faktor biologis yang menyangkut gen, penyakit susah tidur, postur tubuh atau kelelahan. Faktor kedua yaitu faktor psikologis yang mencakup frustasi, perasaan dan emosi, pengalaman hidup dan keputusasaan, perilaku, respon perlawanan. Yang ketiga ada faktor sosial yang mencakup keluarga, lingkungan. Frustasi dapat berasal dari internal atau dari luar diri atau eksternal seorang yang mengalaminya. Faktor-faktor penyebab frustasi yaitu terdapat ada faktor lingkungan, frustasi pribadi, dan frustasi konflik. Selanjutnya bab 5, pengembangan berpikir positif konselor. Pengembangan berpikir konselor kompetensi dasar konsep berpikir positif, ciri-ciri orang berpikir positif, pilar konsep berpikir positif, manfaat berpikir positif, latihan dalam berpikir positif, manfaat berpikir sendiri, langkah-langkah praktis dan strategis berpikir positif, kiat mengembangkan sikap positif, manfaat berpikir positif, komunikasi dasar, mengaplikasikan sikap, keterampilan, kesadaran, komitmen selaku konselor dalam berpikir positif. Berpikir positif atau positive thinking, mengambilkan sesuatu. Konsep berpikir positif konselor, berpikir positif adalah cara menghadapi suatu masalah dengan mengambil hikmah di balik masalah yang dihadapi, sehingga tidak menimbulkan konflik atau pertentangan. Berpikir positif melibatkan proses memasukkan pikiran-pikiran, kata-kata dan gambar-gambaran yang konstruktif atau membangun bagi pengembangan pikiran seseorang. Pikiran positif menghadirkan kebahagiaan, sukacita, kesehatan. Ciri-ciri orang berpikir positif yaitu yang pertama, mengakui bahwa ada unsur negatif dalam kehidupan setiap individu, akan tetapi ia yakin bahwa semua masalah dapat diselesaikan. Yang kedua, tidak mau kalah oleh orang berbagai kesulitan dan rintangan. Yang ketiga, jiwa yang kuat dan konsisten. Yang keempat, percaya pada kemampuan, keterampilan, dan bakatnya. Ia tidak pernah meremehkan semua orang. Yang kelima, selalu membicarakan hal-hal yang berbau positif, yang selalu mengingatkan kehidupan yang positif. Yang keenam, bertakwa kepada Tuhan. Yang ketujuh, semua orang memiliki daya kreatif. Pilar dari konsep berpikir positif yaitu kesuksesan dari berpikir positif tergantung pada faktor pasangan. Faktor-faktor itu bisa mempertimbangkan sebagai konsep berpikir positif. Jika banyak faktor yang hilang, kemudian konsep itu gagal. Faktor-faktor tersebut meliputi harapan, kepercayaan, penerimaan, dan kesabaran. Bab 6. Pengembangan nilai-nilai kehidupan pribadi konselor. Konsep nilai kehidupan nilai-nilai atau values adalah suatu keyakinan seseorang tentang penghargaan terhadap suatu standar atau pegangan yang mengarah pada sikap perilaku. Sistem nilai yang suatu organisasi adalah tentang nilai-nilai yang dianggap penting dan sering diartikan sebagai perilaku personal. Hubungan nilai dengan pribadi konselor, nilai adalah suatu yang dia anggap baik, yang menjadi suatu normal tertentu, mengatur ketertiban sosial manusia. Aktivitas bimbingan dan konseling pada dasarnya merupakan interaksi timbal balik yang di dalamnya terjadi. Hubungan saling mempengaruhi antara konselor sebagai pihak yang membantu konselor sebagai pihak yang dibantu. Nah, kualitas nilai kepribadian konselor, beberapa penelitian pakar konseling menemukan bahwa keefektifan konselor banyak ditentukan oleh kualitas kepribadiannya. Secara umum, berangkat dari hasil penelitian tersebut, khususnya untuk konteks Indonesia, beberapa karakteristik kepribadian yang perlu dimiliki seorang konselor adalah sebagai berikut. Yang pertama, beriman, bertakwa, menyenangi manusia, komunikator yang terampil, pendengar yang baik, memiliki ilmu yang luas, menjadi narasumber yang kompeten, fleksibel, tenang, sabar, menguasai keterampilan atau teknik, memiliki intuisi, memahami etika profesi, dan lain-lain. Bab 7, prasangka dan stereotip budaya. Pengertian prasangka adalah sikap biasanya negatif kepada anggota kelompok tertentu, tentunya semata-mata didasarkan pada keanggotaan mereka pada kelompok Barron and Fay 1991. Stereotip budaya adalah kombinasi dari ciri-ciri yang paling sering diterapkan oleh suatu kelompok terhadap kelompok lain atau seorang kepada orang lain, yang menurut Sukanto 1993.
Nah, konstruksi emik adalah deskripsi dan analisis yang dilakukan dalam konteks skema dan kategori konseptual yang dianggap bermakna dan oleh partisipan dalam suatu kejadian atau situasi yang dideskripsikan dan dianalisis. Nah, konsep dasar bias budaya yang menghambat konseling yaitu usia, jenis kelamin atau gender, ras atau suku etnis. Konsep dasar bias budaya yang menghambat konseling yaitu usia, jenis kelamin, gender, ras, dan atau suku etnis. Selanjutnya, bab 8, pengembangan manajemen diri konselor. Kepribadian bukanlah sesuatu yang dapat Anda kenakan atau tangakan seperti mode pakaian yang mutakhir. Kepribadian itu adalah tentang Anda secara keseluruhan. Kepribadian itu tentang sesuatu yang unik pada diri Anda. Kepribadian yang diungkapkan dengan cara yang Anda tampilkan, kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di rumah, sekolah, tempat kerja, dan lingkungan sosial lain. Bagi bagian kepribadian atau faktor fisik atau intelektual, atau faktor temperamen atau emosi, faktor karakter, faktor sosial. Pengembangan manajemen diri. Bab 9 ada teori dan teknik konseling yang relevan. Nah, teori dan teknik konseling yang relevan untuk meningkatkan 8 sifat kepribadian konselor. Teori yang dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip yang dapat diuji sehingga dapat dijadikan sebagai kerangka untuk pelaksanaan suatu penelitian. Sejumlah proporsi dan terintegritas secara sistematik atau mengikuti aturan tertentu dan digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan peristiwa-peristiwa yang diamati serta pada umumnya diartikan sebagai suatu pertanyaan prinsip-prinsip umum yang didukung oleh data untuk menjelaskan suatu fenomena. Nah, 8 sikap kepribadian menurut Darsana 2009 yaitu motivasi dan prestasi. Yang kedua ada aturan dan disiplin. Yang ketiga ada pekerja dan secara teratur. Yang keempat sifat meninggalkan diri. Yang kelima pada sifat mandiri dan bertanggung jawab. Yang keenam pada sifat kebutuhan untuk meminta bantuan orang lain. Yang ketujuh pada sifat bekerja sama dengan orang lain. Yang kedelapan pada sifat campur tangan. Bab 10, pengembangan pribadi. Kepribadian bukanlah sesuatu yang dapat Anda kenakan atau tanggalkan seperti mode pakaian yang mutakhir. Kepribadian itu tentang Anda secara keseluruhan. Kepribadian yang menggunakan dengan cara yang Anda tampilkan dan kerjakan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Misalnya di rumah, sekolah, tempat kerja, dan lingkungan sosial lainnya. Bagi bagian kepribadian, faktor fisik atau intelektual, faktor temperamen atau emosi, faktor karakter atau faktor sosial. Bab 11 tentang social grace. Rata-rata etika adalah tata cara pergaulan yang baik antara sesama manusia. Etika berasal dari bahasa Prancis yaitu éthique, berarti falsafah moral yang merupakan pedoman tata cara Hindu yang benar dan lihat dari sudut pandang budaya dan agama. Berasal dari bahasa Latin yaitu etika. Jadi dasar etika adalah sopan ramah kepada siapa saja, memberi perhatian kepada orang lain, menjaga perasaan orang lain, ingin membantu memiliki rasa toleransi, dapat menguasai diri, mengendalikan diri dalam setiap situasi. Secara singkat, selalu berusaha untuk menyenangkan orang. Ayatnya itu always want to please somebody. Ethical dalam kehidupan manusia. Yang pertama, membuat seseorang disegani, dihormati, dan disegani orang lain. Kemudian, kemudahan hubungan baik dengan orang lain, better human relationship. Memberikan keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi, dapat memelihara suasana yang baik di lingkungan keluarga, tempat kerja, dan antara teman-teman. Bab 12, table counseling. Tata cara di meja konseling itulah tegak di meja konseling dengan punggung lurus, jangan bongkok atau bersandar, malas janganlah agar selama konseling kedua belah siku tidak dikembangkan, siku atau lengan tidak diletakkan di atas meja, lengan tidak diletakkan pada pinggir meja. Tata cara menata meja konseling, meja yang unik dengan warna serasi, dengan demokrasi ruangan akan dapat membuat suasana konseling menjadi lain dan suasana konseling lebih nyaman. Ukuran taplak meja harus sesuai dengan suasana karena hal itu akan menjadi petunjuk untuk konseling yang nyaman dan menyenangkan. Bab 13, ada ekspresi suara. Ekspresi suara adalah pembentukan suara atau perwujudan suara untuk digunakan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Dapat pula diartikan sebagai gaya bicara. Nah, tujuan mempelajari ekspresi gaya apa yang diucapkan oleh orang yang berbicara atau komunikator dapat dimengerti dengan enak didengar oleh lawan bicara. Komunikasi sehingga mampu mempengaruhi ekspresi yang baik itu terdengar, artikulasi, pengucapan baik, hukum pengucapan benar sesuai dengan yang dimaksud, unsur penjiwaan dalam isi suara yaitu volume, tekanan nada, tempo, warmth atau kualitas suara.
Bab 14, effective communication. Nah, communication adalah proses menyampaikan pesan, informasi, atau ide atau gagasan pendapat. Penjelasan data, berita, dan lain sebagainya dari individu atau pihak tertentu ke individu atau pihak yang lain dengan suatu maksud dan tujuan tertentu. Bab yang ke-15 ada visual pose. Visual pose performance, pesona penampilan tubuh, sikap tubuh yang benar, membuat Anda anggun dan menarik. Membuat Anda tampil yakin diri dan berwibawa. Membuat Anda tampak lebih mudah, membuat tubuh Anda memiliki proporsi yang baik dan seimbang. Menunjang kesehatan tubuh Anda, membuat pakaian Anda terletak di badan dengan benar. Bab 16, video control. Penampilan yang menarik merupakan idaman setiap orang karena penampilan merupakan bentuk citra diri seseorang dan merupakan sarana komunikasi. Pemilihan tubuh atau video control merupakan salah satu sarana untuk mencapai penampilan yang diinginkan untuk menjaga badan tetap sehat dan menarik, yang juga untuk olahraga secara teratur, makan yang cukup dan teratur, istirahat yang cukup, merawat tubuh dengan menjaga kebersihan. Bab 17, hairstyling, mengenal rambut. Kepala kita tutup oleh kira-kira 100.000 helai rambut. Bila kita cabut selai atau kita potong, akan tumbuh rambut baru. Sebagai penggantinya, rambut di dalam kulit kepala kita hidup di dalam kantung rambut kecil. Nah, ciri-ciri dari setiap jenis rambut, yang pertama adalah rambut bercahaya atau elastis. Yang kedua, rambut kepala lembut dan elastis. Yang ketiga, warna bercahaya dan mengkilap. Yang keempat, styling dan mudah dibentuk. Bab 18, skincare. Cara mengetahui dan menganalisis jenis kulit. Yang klarifikasi kulit wajah. Yang pertama, A. Memang kulit yang tidak terlalu kering maupun berminyak. B. Kering biasanya disebabkan oleh faktor luar seperti udara yang kering, kebiasaan mandi terlalu lama, dan paparan bahan kimia pada produk pembersih kulit. C. Berminyak disebabkan oleh produksi sebum yang tinggi. Sebum merupakan minyak alami yang berfungsi menjaga kandungan kulit. Yang bab 19, wardrobe. Unsur-unsur pembentuk penampilan, sikap, cara duduk berdiri, berjalan, lain-lain, ekspresi wajah, dan ekspresi suara, tata busana, dan aksesoris. Kebersihan dan keterampilan diri, busana juga dapat, dan juga kesehatan memadai busana yang menarik, yang cocok, dan juga skill berbicara yang baik akan membuatmu terkesan punya wardrobe yang baik. Tunjukkan bagian yang menarik, samakan bagian yang paling menarik. Jangan mengulangi kekurangan yang dalam tubuh Anda. Apabila menemukan lebih dari satu kekurangan dalam bentuk tubuh kita, ketahuilah secara pasien menganalisa. Bab 20, protokoler. Protokoler yang berasal dari bahasa Yunani yaitu protokols. Protokols yang artinya pertama dan kola yang artinya berkat, maka dapat disimpulkan bahwa protokol merupakan awal suatu peristiwa yang akan jadi di Maria. Kejadian ini akan memberi dampak atas kejadian berikutnya yang lebih kuat. Bab 21, etika dan profesionalisme. Isu etika dan profesionalisme dalam praktek kelompok mereka yang ingin menjadi pemimpin kelompok yang profesional harus menguji antara etika standar dan tingkat kemampuan. Etika yang dijelaskan kurang lebih meliputi adalah hak-hak setiap anggota kelompok, termasuk memberi atau kerahasiaan dan persetujuan. Risiko anggota kelompok psikologis, hubungan perorangan antara klien, hak peserta kelompok siapapun yang masuk dalam kelompok sering tidak mengacaukan dua hak dasar sebagai seorang anggota peserta dan tanggung jawabnya. Bab 22, etika dan kompetensi multikultural. Seluruh dunia berubah pada pagi hari pada hari Selasa tanggal 11 September 2021. Mereka mendengar serangan terhadap World Trade Center, kerusakan psikologi dan trauma, kelanjutan melampaui kota New York. Para pekerja kesehatan jiwa membuka diri mereka pada dunia baru di mana mereka lebih berarti lagi peristiwa-peristiwa yang mengikutinya. Semakin meningkat pentingnya wawancara yang efektif. Bab 23, konseling intensional. Bagaimana Anda mendengarkan dan bagaimana Anda merespon? Mungkin menyampaikan sesuatu dengan jumlah yang sama tentang diri Anda, dengan gaya Anda, dengan sampaian oleh itu tentang orang yang sedang Anda beri bantuan. Yang paling penting adalah dalam wawancara atau situasi konseling adalah kemampuan menjalani sebuah hubungan antara seseorang dalam aspek-aspek pengetahuan diri.
Bab 24, perilaku memberikan perhatian. Perilaku memberikan perhatian adalah dasar dari komunikasi, dasar-dasar keterampilan. Mendengarkan yang paling penting dalam wawancara atau situasi. Konseling adalah kemampuan menjalin hubungan dengan seseorang. Kita hubungan ini melalui mendengarkan dan bicara di samping dengan bahasa nonverbal. Mendengarkan orang lain sangat penting. Untuk di dalam kegiatan ini dituntut untuk berbicara dan melakukan eksplorasi. Nah, bab 25 diri. Diri adalah keyakinan yang kita pegang tentang diri kita sendiri. Apa kelebihan kita, apa karakteristik kita, situasi apa yang kita sukai, atau kata-kata yang harus dihindari. Pengetahuan tentang diri berasal dari banyak sumber. Beberapa di antaranya adalah bersifat spontan. Dari kesadaran bahwa ada sesuatu dalam diri tetapi tidak tahu dari mana datangnya kesadaran ini. Tetapi yang paling umum adalah kita dapat mengidentifikasi asal-usul kita dalam diri kita dalam spesifik. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhir kata saya aturkan pada Mas Santi. Om Santi 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 Om.